Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cindy Masita Abdul Rohim, Ina Maulidia, Harjanti Puspita, Muhammad Rafli Pasyadana, ingin memaparkan materi desain pesan mengenai prinsip perubahan sikap pada kesempatan kali ini. Jadi, sikap adalah gambaran kepribadian seseorang dan terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Next. Berkowitz dalam Azwan menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi dan reaksi atau respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Pasyadana. Komponen dalam sikap. Sikap efektif. Mungkin aspek yang paling mendasar dari konsep ini adalah kecenderungan pendekatan kehampaan emosional. Sikap kognitif. Sikap terhadap polisi misalnya mungkin melibatkan keyakinan tentang kejujuran dan keefektifan, dan sikap itu dipelajari. Sikap psikomotor. Sikap menyatakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara evaluatif. Karakteristik dalam jenis karakteristik yang paling banyak diterima studi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelas. 1. Kredibilitas sumber, 2. Daya tarik sumber, dan 3. Sifat berhubungan sumber penerima. Prinsip ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jika pesan berisi argumentasi yang rumit, digunakan sumber ahli. Jika pesan terdiri dari sedikit lebih dari kesimpulan, gunakan sumber yang menarik. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang selanjutnya. Ya, terima kasih. Katz pada tahun 1960 menjelaskan 4 fungsi yang dapat dilayani oleh sikap. Yang pertama, fungsi pengetahuan. Fungsi ini memungkinkan individu melibatkan penerima untuk memperhatikan isyarat yang berbeda tentang objek dan mempelajari diskriminasi tertentu. 2. Fungsi utilitarian. Fungsi ini berguna untuk mengambil hati seseorang dengan mengungkapkan sudut pandang tertentu. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Fungsi ini memungkinkan individu untuk mengungkapkan sifat sejati mereka kepada orang lain dan diri mereka sendiri. Yang keempat, fungsi pertahanan ego. Fungsi ini memungkinkan individu untuk menyembunyikan dan mempertahankan citra diri mereka. Rosenberg 1960 menunjukkan bahwa sikap dapat dianggap sebagai produk dari 2 kognisi. Penilaian penerima potensi objek untuk memfasilitasi atau menghambat pencapaian nilai-nilai tersebut. Pentingnya tempat penerima pada nilai-nilai yang mungkin terkait dengan objek. Perubahan sikap melalui perubahan perilaku. Teori disonansi kognitif Festinger berurusan dengan pasangan kognisi. 1. Kognisi individu, bahwa dia telah berperilaku dengan cara tertentu. 2. Sikapnya tentang tindakan perilaku itu ketika ada konflik antara kognisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gina. Selanjutnya, ada bermain peran dapat memiliki dampak persuasif yang kuat. Janis dan Mann 1965 mengatakan kepada subjek bahwa mereka mempelajari aspek-aspek tertentu dan perilaku manusia yang sulit diamati dalam kehidupan nyata. Dan oleh karena itu, mereka menggunakan permainan peran sebagai teknik untuk mengamati bagaimana orang berperilaku. Selanjutnya ada gambar dapat berkontribusi pada persuasi ketika digunakan dengan cara mengkomunikasikan informasi evaluatif tentang objek sikap. Kita terkadang mengabaikan fakta bahwa selain memberikan stimulasi sederhana, gambar juga dapat menyajikan informasi. Ketika informasi bergambar tentang objek sikap positif, persuasi dapat ditingkatkan. Artinya, gambar berfungsi seperti kata-kata dalam hal ini
Perbedaannya adalah bahwa komunikator biasanya lebih terampil dalam merancang pesan verbal daripada pesan bergambar, dan penerima lebih baik dalam mengartikan pesan verbal daripada pesan nonverbal. Secara umum, jika penelitian tentang mengajar dengan gambar bisa digeneralisasikan untuk membujuk dengan gambar. Beberapa nasihat luas tampaknya diperlukan. Yang pertama, gunakan gambar untuk merujuk pada materi pelajaran konkret. Yang kedua, menekankan petunjuk evaluatif persuasif yang relevan. Yang tiga, bahwa gambar bukanlah bahasa universal dan mungkin tidak dapat ditafsirkan secara akurat. Yang terakhir, literasi gambar yang tinggi seringkali hanya melihat daripada melihat gambar. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan materi kali ini adalah sikap adalah variabel laten. Sikap seperti banyak konstruksi lainnya dalam psikologi dapat diamati dengan secara langsung tetapi disimpulkan dari perilaku. Sikap memiliki beberapa konsep komponen, karakteristik, fungsi, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.